rak. Rak di depan rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Karena pada hari kemarin kita juga untuk hari ini sampaikan meminta kalian optimal. Ya, karena apa? Karena data kalian akan diinput dan nasional. Ya, data kalian sudah termasuk yang bisa dilihat oleh semua olahraga yang ada di Indonesia. Pertama, tentunya dengan hasil terbaik akan menjadi patokan dari pemuda olahraga mendata nasional Ratnas. Itu sudah ada contohnya, satunya dari Kristi tingkat tinggi 190 lebih yang berumur sekitar 12 tahun bawah atau kelas 5 SD atau kelas SD. Berharap maksimal tentunya kita mendata, terpantau gitu. Nah selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, kita nanti peradangan itu karena kita diambil dokumentasinya akan dikirim ke nasional melalui link YouTube ya. Jadi biasanya kita tapi kalau hari ini nampak lo kalau kita ada 5 tes ya. Tidak boleh nggak sih? Nah, tes pertama setelah pemanasan pertama tes koordinasi. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah semua peserta silakan menunggu di luar. Nama yang dipanggil masuk ke dalam. Dia melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut ada semacam pertanyaan dari Bapak. Itu yang kalian lihat. Kalian laksanakan. Ya, sebelum kita melaksanakan kita paham ya. Oke, ini kita mulai pada hari ini mulai kita kesehatan berdoa mulai. Oke, nanti Bapak minta satu orang di antri ke depan. Jangan. Jadi untuk pelaksanaan tes koordinasi ya kita laksanakan di dalam ruang UKS. Nah, yang perlu kita ketahui masing-masing individu nanti diberi dua kali kesempatan. Di setiap kesempatan peserta diberi waktu 30 detik untuk melaksanakan kegiatan ini atau tes ini. Pertama adalah batas tembok dan garis berdiri peserta itu jaraknya 2 meter, ditandai dengan lakban hitam. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan setiap peserta melakukan lemparan ke arah tembok, kemudian menangkap dengan tangan yang lainnya. Contohnya melempar dengan tangan kanan, berarti menangkap dengan tangan kiri. Ya, itu yang akan dihitung jumlahnya selama 30 detik. Ya. Selanjutnya untuk teknik lemparan boleh melaksanakan lemparan bola atas, kemudian bola bawah. Tapi sama, tangkapannya harus berbeda dengan tangan yang melempar bola tadi. Paham kira-kira ya?
Nah, selanjutnya, yang menggagalkan atau yang tidak terhitung dalam melakukan kegiatan ini. 1. Kakinya melewati garis pembatas. Itu tidak boleh. Yang kedua, ketika melempar mau menangkap bola yang terlepas, tidak terhitung. Kalau bola yang terlepas, tinggalkan bolanya, ambil bola yang di dalam kardus secepatnya. Nanti bola yang keluar segera ambil oleh tim anggota dari asesmen kebugaran, yaitu salah satu dari kakak kelas kalian. Bolanya keluar, nanti diambil segera masukkan di dalam kardus. Paham ya? Oke, untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaan sasaran kita adalah tembok yang berwarna putih, yang tingginya kurang lebih dari 3 meter. Paham ya? Untuk garis hitam, jarak dari tembok ke garis hitam itu 2 meter. Oke, untuk pelaksanaan. Contoh, peserta pertama berdiri di luar garis. Kemudian lakukan lemparan, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, mana yang terkuat. Oke. Pertama, waktu berjalan lempar, tangkap. Lempar, tangkap. Lempar, tangkap. Tangkapannya dihitung. Atau lemparan bola bawah boleh juga. Lempar, tangkap. Lempar, tangkap. Lempar, tangkap boleh. Itu dihitung. Lakukan sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik. Oh Pak, tapi kalau ngacak Pak, kalau lempar tangan kanan, tangan kiri, dan lempar tangan kiri, tangan kanan itu harus dihitung Pak. Pada umumnya untuk pelaksana ini kalau memang fokus kanan, ya itu, ya paham ya? Paham Pak. Oke, bisa kita laksanakan? Bisa. Oke, baik. Silakan semua peserta sudah paham ya? Sudah paham. Baik, semua peserta. Sekarang kita ada garis pembatas peserta untuk berdiri, ya. Yang standarin alat peserta. Jadi peserta nanti berdiri di belakang garis, ya. Oke. Untuk pelaksanaannya perhatikan. Untuk pertama, peserta berdiri dengan kaki di depan lebar bahu. Nah, kedua, untuk pelaksanaan kaki tepuk, posisi tangan di samping kiri kanan pegang. Kemudian waktu pelaksanaan loncat jongkik. Oke, stop. Kemudian Ini deh, itu kayak tumit. kayak ini di atas. Oke, paham? Masing-masing peserta nanti diberi 2 kali kesempatan untuk tampil dalam jarak sejauh. Nah, untuk kegiatan ini kita kan sudah Entah Bapak, jangan salah. dokumentasi. Baik, kita mulai. Silakan semua peserta. Selanjutnya kita masuk pada tes yang ketiga, yaitu namanya T-test. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelincahan kita, ya, kelincahan kita. Jadi menyampaikan untuk tingkat kelincahan yang kita ambil adalah catatan waktunya. Semakin cepat kalian maka semakin baik pula nilainya. Paham ya? Nah, untuk tekniknya, untuk prakteknya silakan perhatikan Bapak. Karena apa? Kalau secara tekniknya kalian salah, maka akan diulang. Ya, tadi kita sudah ada contoh dari kakak kelas. Gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Gerakannya ketika berlari ke depan, pertama yaitu
Bentuk gun yang bagian tengah dengan tangan kanan. Kemudian geser ke kiri. Ya, sentuh dengan tangan kiri. Kemudian geser ke kanan lagi paling ujung. Pegang dengan tangan kanan. Kemudian kembali ke gun tengah. Pegang dengan tangan kiri. Kemudian mundur. Untuk mundur tidak boleh menoleh ke belakang. Paham? Sama. Kita contoh ya untuk kebersihan tangan. Baik. Pertama, siap. Ya, tarik sprint. Tarik sprint. Ya, pegang kanan. Geser kiri. Geser kayak gini. Sentuh, geser kanan. Kayak gini. Oke. Sentuh kanan. Geser tengah. Sentuh kiri. Kemudian mundur. Mundur. Ya, sampai garis sini. Jadi untuk hari ini kita masuk pada sesi tes terakhir, ya. Tes terakhir kita yang mengukur tingkat kemampuan dari VO2 max atau daya tahan dari jantung dan paru-paru kalian. Nah, untuk kegiatan ini atau tes ini kita akan melaksanakan 3 orang, ya, 3 orang, yang dimana setiap peserta ada tim pengawasnya atau tim yang mencatat hasil putaran kalian. Kemudian 3 orang yang ditunjuk, orang yang nantinya memberikan tanda apabila peserta tidak mampu sampai pada garis yang sudah ditentukan sesuai dengan kode dari grip test tadi. Semua peserta fokus dengan audio atau audio grip test, ya, audio grip test, yang dimana setiap level itu ada 7 kali putaran. Level pertama 7 putaran, level kedua 8 putaran, level 3 8 putaran, level 4 9 putaran dan seterusnya. Ya. Setiap peserta yang mampu mencapai garis pembatas ada yang sudah ditentukan itu nanti di checklist. Apabila kalian gagal, ya, kalian tidak sampai ke garis lebih dulu daripada kode yang diberikan audio, maka akan diberikan tanda 0 atau lingkaran pada setiap level kalian, ada setiap putaran kalian. Nah, tapi kalian tetap bisa melanjut, ya, tetap bisa melanjut sampai kalian gagal pada yang keduanya, karena setiap peserta diberi 2 kali kesempatan, maksud 2 kali kesempatan 2 nyawa gitu, ya. Apabila gagal masih bisa diberi 1 kesempatan lagi. Kalau gagal juga baru diskualifikasi baru berapa jumlah kita input, ya. Dia masuk pada level keberapa dan jumlah putaran keberapa. Gitu. Paham ya? Nanti peserta nanti dipanggil 3 orang, kemudian berdiri di belakang garis,
dengar, berdiri di belakang garis, kemudian berlari sampai ke ujung, ya, sampai ke ujung, atau jajatan kakinya pada kun oren. Ya, itu tekniknya. Apabila tidak sampai kaki kalian pada oren, maka akan diberi kode oleh tim pengawas, tanda silang. Berarti dia gagal di putaran pertama. Ya, kalian bergerak, berlari sesuai dengan perintah atau bunyi dari audio. Contohnya, ya. Adel. Kita mau tiga di sini ya. Oh, sangat. Benda tu tua. Tenden sudah contohkan. Cak dia. Kalau enak tu, kalau enak. Paham ya? Kalau kalian memiliki waktu untuk menunggu, silakan tunggu aja sampai bunyi kode yang tadi. Ya, bisa dimulai? Bisa.